Menurut MK bahkan ditegaskan di sini agar hukum, apalagi hukum pidana, tidak menjadi alat penindasan. Ketemu lagi dengan kacamata hukum Indonesia. Kali ini kita akan bahas tuntutan terhadap Nadiem Anwar Makarim. Bagian yang akan saya ulas adalah tuntutan uang pengganti. Jadi ini bagian yang menurut saya paling kontroversial dan perlu diulas secara lebih jernih. Nadiem dituntut membayar uang pengganti sejumlah 809 miliar rupiah dan 4,87 triliun rupiah. Totalnya sekitar 5,6 triliun rupiah. Apakah ini logis? Apakah ini sesuai dengan aturan hukum yang ada dan juga teori-teori hukum pidana yang berlaku? Kita akan ulas satu persatu. Pertama, harus dipahami betul apa dasar hukum uang pengganti di peraturan perundang-undangan kita. Uang pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur pada 1 Pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2025 yaitu putusan nomor 29. Secara sederhana begini, uang pengganti adalah hukuman pidana tambahan. Jadi bukan pidana pokok, hukuman pidana tambahan. Sehingga menurut MK sebagai hukuman pidana tambahan, maka uang pengganti ini harus mengikuti pidana pokoknya. Setelah pidana pokoknya terbukti, yaitu dalam konteks ini adalah korupsi yang merugikan keuangan negara, maka uang pengganti adalah sebagai turunannya. Dari kerugian keuangan negara tersebut, dilihat dan dicari siapa saja yang menikmati kerugian keuangan negara itu. Apakah perorangan, apakah korporasi. Dan kerugian yang dinikmati oleh pihak-pihak tertentu itulah yang dikembalikan, direstorasi, dan dipulangkan kembali ke kas negara. Kalau Mahkamah Konstitusi membahasakannya ditarik kembali di halaman 56 kalau Anda bisa lihat putusannya. Jadi kerugian negara yang sudah menyebar itulah yang ditarik kembali dan dijadikan uang pengganti. Itu penegasan dari Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyoroti aspek teknis perhitungan tersebut. MK juga bicara tentang prinsip dasar, yaitu proporsionalitas dalam pemidanaan. Ide dasarnya begini, seorang pelaku tindak pidana, dia tidak boleh dihukum terlalu berat atau terlalu ringan. Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan soal uang pengganti ini itu sudah meletakkan prinsip keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu, jadi hak warga negara, hak asasi manusia, dengan ketertiban masyarakat yang ingin dituju oleh sebuah undang-undang. Jadi ada dua sisi yang harus seimbang. Kita tidak bisa hanya bicara demi kepentingan negara, maka semua hak individu